Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna memenuhi tugas mata kuliah akhlak dan tasawuf yang berjudul Iman dan Pengaruhnya Terhadap Pribadi dan Masyarakat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Fahrozi dan rekan saya Anissa Guraiti. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dan pembaca materi pertama. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Guraiti. Pengertian iman. Secara bahasa, iman berarti membenarkan atau tasdik. Sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatannya. Adapun iman menurut pengertian istilah, yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Dalil tentang pengertian iman terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Macam-macam iman. Yang pertama, iman taklidi atau imannya orang-orang awam, yaitu imannya kebanyakan orang yang tidak berilmu, mereka beriman karena taklid semata. Yang kedua, imanu istidlali atau imannya orang-orang ahli ilmu kalam, yaitu di mana mereka beriman cukup berdasarkan dalil akli dan nakli, dan mereka puas dengan itu. Dan yang ketiga, imanut tahqiqi atau imannya orang-orang ahli makrifat, yaitu imannya para ahli makrifat dan hakikat. Mereka beriman kepada Allah dan dengan membuktikan melalui penyaksian kepada Allah. Bentuk-bentuk iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Materi selanjutnya adalah pengaruh iman terhadap pribadi dan masyarakat. Pengaruh iman terhadap pribadi dan masyarakat itu sangat banyak. Yang pertama adalah membuat seseorang menegakkan syariat. Yang kedua, menghindari syirik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, mencintai karena Allah. Yang keempat, mendorong seseorang untuk bertakwa kepadanya dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima, menimbulkan kekuatan batin, ketabahan, keberanian, dan harga diri pada seseorang. Sebab ia yakin bahwa Allah sajalah yang Maha Kuasa yang menentukan segala-galanya di alam semesta ini. 6. Mendatangkan rasa tentram, rasa aman, dan rasa damai dalam hati seseorang, karena ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi keamanannya dan mencukupi segala kebutuhannya. Yang ketujuh, menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat, karena ketika di dalam hatinya memiliki benteng dan pondasi yang kuat, yaitu iman, maka tidak ada satupun yang dapat menyingkirkannya, baik itu dari golongan setan atau hawa nafsu. Yang kedelapan, menghiasi diri orang yang beriman dengan budi pekerti yang baik, jauh dari kehidupan dan hal-hal yang tidak berguna. 9. Menjadi sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang, karena ia sejalan dengan fitrah dan tabiatnya. 10. Menjadi sumber kebahagiaan bagi masyarakat, karena ia mengukuhkan ikatan-ikatan masyarakat, merapatkan tali kekeluargaan, dan membersihkan perasaan-perasaan dari sifat-sifat tercela. 11. Membuat masyarakat bersemangat dan giat serta rajin bekerja. 12. Membuat setiap orang untuk saling tolong-menolong dalam bermasyarakat. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan adalah bahwasannya iman adalah meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan.
Untuk mencapai iman yang sempurna, maka seseorang bukan hanya tahu tentang Tuhannya saja, melainkan mengerjakan amal-amal soleh, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mencintai atau membenci sesuatu harus semata-mata karena Allah, dan bersikap sesuai dengan perintah Allah SWT. Mungkin itu saja materi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 8, meminta maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.